Profil Yayu Ondro, aktor Indonesia yang perankan personel TNI di serial The Last of Us. Berikut profil Yayu Ondro, aktor Indonesia yang memerankan personel TNI di serial The Last of Us. Yayu lahir di Makassar 4 Juni 1962. Yayu Ondro dikenal sebagai pemeran dan pelatih akting Indonesia. Selain itu, pemilik nama lengkap Andi Wahyudin Ondro tersebut juga merupakan pemain pantomim senior. Dikutip dari Festival Film, Yayu Ondro adalah murid dari Sena A. Utoyo dan Didi Petet. Diketahui, ia pernah berkolaborasi dengan beberapa seniman besar baik dalam negeri maupun luar negeri. Di antaranya, Roland Gadamet, Elizabeth Ceki, Milan Sladek, dan Sardono Mekusobo. Kini Yayu Ondro aktif di kelompok pertunjukan seni Didi Mime sebagai sutradara dan Classroom merupakan karya terbarunya. Keluarga Yayu Ondro. Yayu Ondro menikah dengan Nita Ondro pada 23 Februari 1998. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 2 anak perempuan, yakni Nazal Nazania Andi Ondro dan Widya Malaika Ani Ondro. Selain itu juga memiliki 1 anak laki-laki, Andi Bumi Fati Ondro, yang merupakan aktor dan komedian Indonesia. Film yang pernah dibintanginya salah satunya Kapan Kawin di tahun 2015, Bulan Terbelah di Langit Amerika 2016, Headshot 2016, Marlina Si Pembunuh dalam 4 Babak 2017, dan masih banyak lagi. Penghargaannya yaitu pemenang pemeran pendukung pria terbaik FFI 2016, pemenang pemeran pendukung pria terbaik FFI 2017, perankan personel TNI di serial The Last of Us. Sebelumnya diketahui bahwa aktris Christine Hakim membintangi serial The Last of Us di episode kedua yang tayang di HBO pada Senin 23 Januari 2023. Rupanya tak hanya Christine Hakim, terdapat Yayu Ondro yang juga muncul dalam episode tersebut. Dalam serial ini, Yayu berperan menjadi personel TNI bernama Agus Hidayat. Sementara itu, Christine Hakim berperan sebagai ilmuwan bernama Ratna. Ratna didatangi oleh pria berseragam militer yakni Agus Hidayat, yang diantarkan ke sebuah laboratorium yang memperlihatkan pemandangan mayat aneh. Mayat itu diperiksa oleh Ratna dan ditemukan jamur yang sudah bermutasi dalam tubuh mayat sedang ia otopsi tersebut. Setelah melihat mayat itu, Ratna menilai bahwa tak ada obat dan vaksin untuk mengatasinya. Ia memberi saran agar Jakarta dibom untuk menahan infeksi. Jamur tersebut merupakan jenis bakteri yang akan menginfeksi manusia menjadi zombie. Episode 2 ini menjadi awal mula kehancuran manusia. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.